Seorang pengendara motor berinisial TAT tewas seketika dalam kecelakaan maut yang terjadi di Simpang 4 Jalan Surapati dan Jalan Kepulung, Kota Denpasar. Insiden itu diduga terjadi ketika salah seorang pengendara melaju kencang dan melakukan manuver berbahaya sebelum menabrak kendaraan lain di sisi kanan mobil hingga korban akhirnya tewas di tempat. Pasca kecelakaan maut yang menewaskan satu pengendara motor berinisial TAT berusia 23 tahun, aparat kepolisian dari Satlantas Polresta Denpasar segera melakukan olah TKP. Jenazah korban yang tergeletak di pinggir jalan segera ditutupi kain sebelum dibawa ambulans BPBD Kota Denpasar menuju kamar jenazah RSUD Wangaya. Berdasarkan hasil olah TKP dan pemeriksaan saksi, Satlantas Polresta Denpasar menyimpulkan jika insiden di simpang Jalan Surapati dan Jalan Kepulung, Kota Denpasar diduga akibat salah seorang pengendara motor kurang berhati-hati ketika melewati persimpangan. Sebelum kejadian, pengendara motor Yamaha Jupiter MX berinisial ID dan sebuah mobil bergerak beriringan dari arah timur menuju ke barat di mana posisi ID berada di sebelah kanan belakang mobil. Sementara, korban tewas berinisial TAT mengendarai motor metik bergerak dari arah barat menuju ke timur. Setibanya di persimpangan, mobil dan motor Yamaha Jupiter berbelok ke kanan hendak mengarah ke utara menuju Jalan Kepulung. Namun korban tetap melaju kencang dan zigzag melewati mobil lalu menabrak pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter yang bergerak di samping kanan mobil hingga kecelakaan pun tidak terhindarkan. Barat. Ke barat. Oh, ini pertemuan. Ya. Kebanyakan karena apa, ngebut atau gimana? Mau nyebrang aja. Pas nyebrang ini ya. Pas potong jalur gitu ya biasanya. Iya. Kalau yang tadi ini ada yang meninggal? Katanya ada, kalau benar kalau saya lihat langsung ada lihat langsung soal. Ada tapi yang meninggal. Katanya jam 4. Jenazah korban tewas hingga kini masih disemayamkan di kamar jenazah RSUD Wangaya Denpasar. Sementara pengendara ID hanya mengalami luka ringan dan sempat menjalani perawatan di RSUD Wangaya. Kecelakaan tersebut mengakibatkan kerugian material senilai 2 juta rupiah. Sementara, 2 sepeda motor yang terlibat laka lantas segera diamankan Satlantas Polresta Denpasar sebagai barang bukti. Laporan Aletsidi, Denpasar, Garuda TV. Hujan yang mengguyur Desa Dapda Putih, Busung Biu Buleleng selama hampir 12 jam membuat akses dari dan menuju desa menjadi terisolir akibat longsor yang menutup sebagian jalan raya di kawasan desa tersebut. 3 titik longsor yang membuat akses Jalan Raya Pupuan Pekutatan kilometer 15, tepatnya di Desa Dapda Putih, Busung Biu, tertimbun tanah dan pepohonan yang tumbang dan menutup semua badan jalan. Akibatnya aktivitas masyarakat lumpuh total. Hujan yang mengguyur sebagian besar wilayah Buleleng pada hari Kamis pada sore sampai malam hari mengakibatkan tanah di kawasan Desa Dapda Putih ambrol dan pepohonan di kawasan tersebut juga tumbang. Jalan raya jurusan Pupuan Tabanan ke Pekutatan Jembrana tertutup lumpur dan pohon, akses pun lumpuh total. Pada Jumat pagi, warga Desa Dapda Putih bergotong royong untuk membuka akses yang tertutup lumpur sambil menunggu bantuan dari kabupaten datang dengan peralatan seadanya. Warga mencoba membersihkan lumpur dan pohon yang menutupi jalan.
Sebenarnya alat berat sudah datang ke lokasi sejak pukul 00.30 Jumat dini hari. Karena minimnya penerangan jalan di kawasan tersebut, terpaksa petugas menunggu pagi harinya untuk dioperasikan. Beberapa warga yang mempunyai kepentingan mendesak terpaksa melintas di antara pohon yang tumbang dan lumpur yang licin. Seperti warga yang mau bersembahyang ke pura, dengan dibantu masyarakat dan aparat kepolisian, mereka harus bersusah payah melewati lumpur yang licin. Mobil damkar milik Pemkab Buleleng pun dikerahkan untuk membersihkan lumpur karena hujan di daerah Dabda Putih terus terjadi dan waktu sudah semakin petang. Pembersihan pun dihentikan. Sampai Jumat sore, akses jalan tersebut masih belum bisa dilalui. Kapolsek Busungbiu AKP Wayan Sukrawan mengimbau kepada masyarakat yang mempunyai keperluan mendesak agar mencari jalan alternatif lain karena di kawasan Desa Dabda Putih Busungbiu ada 3 titik longsor yang harus dibersihkan dan tidak bisa diselesaikan dalam sehari. Kapolsek Busungbiu dan situasi di lapangan ini kan aksesnya betul-betul tertutup dengan timbunan tanah yang besar. Tentunya ada himbauan bagi pengguna jalan yang dari Pupuan mau ke Jembrane lewat Dabda Putih, kami alihkan lewat jalur yang lain. Kemudian juga kami tetap mengimbau yang dari Jembrane mau ke Tabanan, khususnya ke Pupuan lewat Dabda Putih. Izinnya Dari tadi malam. Dari pasca kejadian dari malam kami sudah ada. Sampai betul-betul clear, kami tunggu di sini tuntas baru kami buka. kawasan mana saja dan yang tertimpa ini dan longsoran? Nah, di sini di daerah Tiste ini ada 3 titik ya, dari 1 titik tadi yang ada di belakang kami sudah mulai terbuka, kemudian juga nanti ada di sebelah utaranya lagi 1 titik lagi. Pantauan di lapangan di Kecamatan Busungbiu Buleleng ada beberapa lokasi vital yang mengalami kerusakan akibat intensitas hujan yang tinggi. Di antaranya Desa Dabda Putih, Desa Pucuk Sari, dan SMP 3 Busungbiu yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Laporan MH Din Samsudin, Buleleng, Garuda TV. Selamat datang Garuda TV di Bali. Semoga Garuda TV bisa menjadi penghubung atau penyambung lidah rakyat Indonesia. Jadilah tetap Garuda TV yang idealis, independen, dan tidak memihak kepada orang-orang yang berkuasa. Karena di balik orang yang berkuasa masih banyak rakyat-rakyat yang cari keadilan seperti saya. Tapi tetaplah menjadi penyambung kami, terutama rakyat-rakyat yang mencari keadilan di negeri ini. Inti aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut, Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan telah mengambil kebijakan menghentikan peragaan gajah tunggang di lembaga konservasi dengan telah diterbitkannya surat edaran Dirjen KSDAI nomor 6 tahun 2025 tentang penghentian peragaan gajah tunggang di lembaga konservasi.
Hal ini merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan satwa, khususnya satwa dilindungi jenis gajah. Surat edaran tersebut wajib dipatuhi oleh seluruh lembaga konservasi yang mengelola gajah di Indonesia. Menindaklanjuti SE Dirjen KSDAI tersebut, BKSDA Bali telah melakukan sosialisasi kepada seluruh lembaga konservasi di Provinsi Bali dan terus melakukan monitoring terhadap implementasi SE Dirjen KSDAI tersebut untuk dipatuhi. Sesuai data Balai KSDA Bali, dari total 13 lembaga konservasi di Bali, terdapat 5 lembaga konservasi yang mengelola gajah dengan total 83 ekor. Sebagai tindak lanjut, SE Dirjen KSDAI, salah satu lembaga konservasi yakni CV Bali Harmoni atau Bali Zoo, telah mengumumkan pemberhentian peragaan gajah tunggang sejak tanggal 1 Januari 2026. Pada kesempatan ini, Balai KSDA Bali atas nama Kementerian Kehutanan menyampaikan apresiasi atas kepatuhan lembaga konservasi CV Bali Harmoni Bali Zoo yang telah berinisiatif dan berkomitmen menerapkan SE Dirjen KSDAI tersebut dengan menghentikan peragaan gajah tunggang. Kepala Balai KSDA Bali, Ratna Hendrat Moko menegaskan kepada seluruh lembaga konservasi lain di Provinsi Bali yang mengelola satwa gajah agar mematuhi SE Dirjen KSDAI dan terhadap lembaga konservasi yang tidak mengindahkan SE Dirjen KSDAI tersebut, maka Kementerian Kehutanan akan mengambil sikap tegas berupa surat peringatan hingga pencabutan izin sesuai ketentuan perundang-undangan. Balai KSDA Bali terus memonitor implementasi SE Dirjen KSDAI dan melaporkan secara berkala kepada pimpinan. Sebagai langkah tegas terkait dengan implementasi SE Dirjen KSDAI tersebut, Dirjen KSDAI telah menerbitkan surat peringatan pertama kepada PT Wisata Reksa Gajah Perdana atau Mason Elephant Park and Lodge pada tanggal 13 Januari 2026. Sesuai dengan yang tertera pada SE Dirjen KSDAI, Balai KSDA Bali mendorong lembaga konservasi untuk menghentikan elephant riding dengan adanya alternatif tematik yang lebih inovatif dengan tetap memperhatikan prinsip kesejahteraan satwa. Balai KSDA Bali menegaskan komitmen memastikan bahwa setiap gajah di lembaga konservasi untuk mendapatkan perawatan yang terbaik sesuai etika kesejahteraan satwa. Sementara itu, Bali Zoo melalui rilis yang diterima redaksi Biro Garuda TV Bali menyatakan kebijakan perusahaan untuk menghentikan aktivitas gajah tunggang efektif 1 Januari 2026 merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat kesejahteraan satwa serta pengelolaan lembaga konservasi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Kedepan, Bali Zoo akan melanjutkan fokus pada perawatan harian gajah, edukasi konservasi, serta pengembangan pengalaman pengunjung yang berorientasi pada pembelajaran dan kepedulian terhadap satwa. Laporan Tim Liputan, Garuda TV. Kondisi cuaca buruk yang terjadi di perairan Bali dan Nusa Tenggara Barat berdampak pada terganggunya arus penyeberangan Padang Bayi Manggis Karangasem dengan tujuan Gili Trawangan, Nusa Tenggara Barat. Akibat gelombang tinggi, otoritas pelabuhan memberlakukan sistem buka tutup untuk aktivitas kapal cepat atau fastboat yang melayani rute Padang Bayi menuju Gili Trawangan maupun sebaliknya. Penundaan penyeberangan dilakukan untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran. Sejumlah wisatawan mancanegara maupun penumpang lokal terlihat memadati pelabuhan Padang Bayi, Kecamatan Manggis, Karangasem sejak Jumat pagi, 16 Januari 2026 sekitar pukul 7 WITA. Para penumpang ini hendak menyeberang menuju Gili Trawangan Lombok dengan mempergunakan kapal cepat atau fastboat, namun mereka terpaksa harus menunggu kepastian keberangkatan akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Pihak Syah Bandar hanya memberikan izin berlayar pada pukul 8 hingga 9 pagi, di mana tercatat hanya 2 kapal cepat yang berhasil diberangkatkan. Selepas jam tersebut, seluruh aktivitas penyeberangan kapal cepat ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kita dari pihak Syah Bandar dikasih berlayar dari jam 8 sampai jam 9. Setelah itu, untuk siangnya kita menunggu video cuaca dari Kapten. Memang agak lumayan besar, makanya siang sama sore ditunda keberangkatannya. Kita arahkan, kita kasih informasi pada tamunya bahwa memang begitulah keadaan cuaca hari ini, supaya tamunya maklum. Sementara, sesuai data yang diperoleh, penundaan sementara penyeberangan diberlakukan
untuk kapal penumpang berkecepatan tinggi atau fastboat dari Pelabuhan Pemenang dengan tujuan Bali. Tujuannya untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran. Pihak Syah Bandar bakal memberangkatkan kembali kapal penumpang berkecepatan tinggi jika kondisi cuaca kembali normal. Laporan Budiase, Karangasem, Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. Indonesia tidak terlibat dan tidak ikut campur terhadap sanksi FIFA. Pertandingan nomor 200 meter, gimana para atlet? Saksikan Sport 8 hanya di Garuda TV. Perkembangan informasi paling aktual. Nanti kita akan implementasikan strategi yang peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. SPPG Cinere memiliki 50 pegawai, terdiri dari 47 karyawan. Kejadian tersebut Presiden Prabowo. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Curi brankas berisi ratusan juta rupiah. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Pemerintah Kabupaten Badung resmi menyesuaikan tarif retribusi di sejumlah objek wisata menyusul diberlakukannya Perda baru tentang pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Badung menetapkan penyesuaian tarif retribusi di 4 daya tarik wisata, yaitu kawasan luar Pura Uluwatu, Pantai Pandawa, Taman Ayun, serta Waterfall Nunu. Perubahan tarif ini mengacu pada Perda nomor 8 tahun 2025 sebagai perubahan atas Perda nomor 7 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penyesuaian tarif ini akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2026. Untuk Pandai Pandawa, tarif retribusi mengalami kenaikan sebesar Rp20.000. Sementara di kawasan luar Pura Uluwatu, khusus wisatawan mancanegara, kenaikan mencapai Rp60.000. Taman Ayun dan Waterfall Nunu juga mengalami penyesuaian tarif dengan besaran yang telah ditetapkan dalam Perda. Selain penyesuaian tarif, pemerintah Kabupaten Badung juga menyiapkan destinasi wisata baru yang akan dikenakan retribusi, yaitu Waterfall Gua Gong di Surangai. Namun penerapan tarif masih menunggu surat keputusan Bupati terkait pengelolaan destinasi tersebut. Dalam skema pengelolaan, pendapatan retribusi akan dibagi 75% untuk masyarakat atau pengelola dan 25% untuk pemerintah daerah. Di tahun 2025 perubahan terhadap pajak dan retribusi daerah, jadi kita ada 4 daya tarik wisata yang memang mengalami perubahan terhadap tarif retribusi. Yang pertama itu ada di daya tarik wisata luar Pura Uluwatu.
itu ada perubahan tarif, di Pantai Pandawa juga ada perubahan tarif, di Taman Ayun dan juga di Waterfall Nunung. Itu terjadi perubahan tarif yang didasari pada perubahan Perda 7 tahun 2023 kita. Kalau persentasenya nggak begitu banyak ya, kalau yang di Pantai Pandawa itu kenaikannya itu sebesar 20.000. Kalau yang ada di Uluwatu itu 60.000 khususnya untuk mancanegara. Kalau yang ada di Taman Ayun juga mengalami perubahan 10.000, di Waterfall Nunung juga mengalami perubahan 10.000 peningkatan terhadap besaran tarif retribusi. Pemerintah Kabupaten Badung memastikan penyesuaian tarif ini dilakukan secara terukur dan transparan dengan tujuan memperkuat sektor pariwisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Wisatawan pun diimbau untuk mencermati informasi tersebut sebelum berkunjung ke destinasi favorit di Badung. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu daerah tujuan wisata di Pulau Dewata, Bali. Kini kedatangan kapal pesiar Celebrity Millennium yang merapat di Pelabuhan Celukan Bawang. Ini mengawali kedatangan rangkaian kapal pesiar di bulan Januari 2026 di Pelabuhan Celukan Bawang, Grogak, Buleleng. Kapal pesiar Celebrity Millennium membawa sekitar 2.000 penumpang dan 900 kru yang siap mengeksplorasi keindahan Buleleng. Celebrity Millennium bertolak dari Port of Klang, Malaysia sebelum tiba di perairan Buleleng. Karena ukuran kapal yang sangat besar dan melebihi kapasitas dermaga saat ini, kapal tersebut tidak bersandar langsung di dermaga, melainkan melakukan lego jangkar atau anchoring di area labuh. Setelah menikmati waktu di Buleleng, rencananya kapal pesiar mewah tersebut akan melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Lembar, Nusa Tenggara Barat. Posisi Pelabuhan Celukan Bawang sangat strategis karena berada di tengah-tengah destinasi unggulan Bali Utara. Para wisatawan memiliki opsi untuk bergerak ke arah barat menuju Pemutaran maupun ke timur menuju kota Singaraja. Ini rencananya nantinya ada kunjungan kapal dari Celebrity Millennium yang ada di sana, tapi hari ini mengingat kapalnya ukurannya lebih besar daripada ukuran kapal yang bisa kita handle di dermaga, akhirnya kapal tersebut labuh ada di sana, yang nantinya juga akan dihandle oleh kapal Bali High seperti itu nanti. Seperti itu, Pak. Ini bawa penumpang berapa banyak gitu? Ini hari ini bawa penumpang sekitaran 2.000 orang, kemudian ada sekitaran 900 kru. 900 kru. Ini dari bertolak dari mana dia? Dari Port of Klang. Dari Port of Klang menuju ke Celukan Bawang. Para wisatawan menggunakan berbagai moda transportasi untuk berwisata, mulai dari agen perjalanan resmi yang beroperasi di pelabuhan, pemesanan daring, hingga penyedia jasa transportasi lepas atau freelance. Laporan Zainuddin Yassin, Buleleng, Garuda TV.